Akan duduk jemaat. When knowledge resists the truth. Ketika pengetahuan menolak kebenaran. Itulah tema yang diberikan oleh gereja untuk kita pelajari bersama-sama. Adapun ayat firman Tuhannya dari Lukas pasal yang ke-11 ayat 53 sampai 54. Saya akan bacakan buat kita Lukas pasal yang ke-11 ayat yang ke-53 sampai dengan ayatnya yang ke-54. 2 ayat saja. Dengarkanlah begini bunyi firman Tuhan. Dan setelah Yesus berangkat dari tempat itu, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi terus-menerus mengintai dan membanjirinya dengan rupa-rupa soal. Untuk itu, mereka berusaha memancingnya supaya mereka dapat menangkapnya berdasarkan sesuatu yang diucapkannya. Berdasarkan 2 ayat ini, saya menemukan amanat teksnya, yaitu respon terhadap teguran. Itu sebabnya saya mensubkan dari tema yang ada, tema besar itu menjadi respon terhadap teguran. Jemaat yang disayang oleh Tuhan, satu kali anak kami mengantar saya ke bandara. Saya yang nyetir. Terus pada waktu mau memasuki tempat, kalau mobil itu kan ada ininya ya, mesti ngetap kartu gitu ya. Pada waktu memasuki itu biasanya ada 4 pintu. Nah, saya ada di pintu yang ketiga. Mau masuk. Terus tiba-tiba ada mobil di sebelah kanan yang karena ada barrier di depannya, lalu dia dengan secepat kilat memotong saya, dan saya akan ngerem tiba-tiba sampai semua di dalam mobil begitu teriak kaget gitu ya, karena saya banting setir agak ke kiri begitu ya. Jadi orang ini memaksakan diri mengambil jalurnya saya, dan ini membuat kami rasanya nggak nyaman sekali. Terus setelah berjalan, berhenti di terminal, rupa-rupanya sama juga di terminal yang sama begitu ya. Lalu saya mencoba untuk menghampiri supir itu. Saya menyapa dia gitu ya. Selamat siang Pak, selamat siang. Maaf ya, tadi Bapak nyetirnya itu membahayakan kami. Tolong dong lain kali kalau nyetir begitu ya, jangan sampai membahayakan orang lain. Tiba-tiba dia galak. Bapak mobilnya penyok. Ada masalah. Galakan dia gitu ya. Kan harusnya kalau dia ngomong, oh iya saya mau nganter penumpang buru-buru mau terbang, maaf ya, kan udah selesai. Tapi malah galakan dia gitu ya. Sampai akhirnya saya langsung ngibasin tangan gitu ya. Saya tinggalin gitu. Nah, itu sikap dari orang yang pada waktu ditegur nggak mau terima, malah terus kemudian galak gitu ya. Dan sekarang kita akan belajar dari bagian firman Tuhan yang kita akan bahas bersama-sama, teguran Yesus kepada para Farisi. Tadi ayat itu hanya 2, tapi perikop sebelumnya itu berbicara tentang teguran Yesus terhadap orang-orang Farisi. Teguran yang pertama itu, orang-orang Farisi itu mementingkan sisi daripada isi. Itu di ayat 37 sampai ayat 41. Maksudnya itu begini. Ada orang Farisi yang mengundang Yesus makan. Saya heran. Orang Farisi kan udah sebel tuh sama Yesus ya. Kalau sebel kok ngajak makan gitu ya. Apakah orang Farisi ini adalah orang yang netral, yang memang belum terkontaminasi begitu ya, dan mengundang Yesus? Dan Yesus juga kok mau begitu ya. Nah, setelah kumpul, mau makan gitu ya, kan seperti biasa.
Kita aja di rumah kan kalau ada anak-anak gitu, ayo cuci tangan dulu kan begitu ya. Ya ini karena orang-orang gede kan nggak usah disuruh cuci tangan. Apakah karena nggak disuruh cuci tangan terus Tuhan Yesus nggak cuci tangan? Apakah Yesus itu begitu joroknya? Mau makan nggak cuci tangan dulu? Kalau di Alkitab bilang kan Yesus tidak mencuci tangan. Tapi sebenarnya ada sambungannya. Tidak mencuci tangan menurut tradisi. Kalau menurut tradisi gimana? William Barclay mengatakan kalau orang Yahudi begitu ya, itu ada tradisinya. Kalau cuci tangan mulai dari kelingking dulu, jari manis, jari tengah, telunjuk, jempol, terus kemudian punggung tangan, baru telapak tangan gitu. Rupanya Yesus tidak seperti itu. Ya hanya celupkan, celup gitu ya. Nah, selesai. Yesus dianggap nggak melakukan apa yang menjadi budaya yang baik. Terus orang yang undang makan itu tersungging. Kayak sedikit marah-marah gitu. Nah, Yesus juga marah. Marahnya itu ngomong seperti ini. Kamu itu ya memperhatikan pinggan bagian luarnya. Tapi bagian dalamnya itu loh bosok, penuh dengan rampasan. Jadi Yesus ingin menyinggung, kamu untuk urusan luar, kamu perhatikan begitu rupa, tapi hidup dalammu itu loh bosok. Jadi Yesus marah banget. Kenapa? Karena orang ini lebih memperhatikan sisi daripada isi. Lebih memperhatikan lahir daripada batin. Lebih memperhatikan kulit ketimbang esensinya. Kemudian Yesus juga marah kepada orang-orang Farisi. Kenapa? Karena orang Farisi lebih memperhatikan ritual daripada spiritual. Apa maksudnya? Tuhan Yesus memuji mereka secara ritual. Good, aku ancungi kamu 2 jempol. Karena untuk perpuluhan kamu bayar. Bahkan perpuluhan untuk sayur-sayuran, buah-buahan, biji-bijian, kamu bayar. Bagus. Tapi kamu tuh nggak adil loh. Kamu tuh benar-benar nggak punya welas asih. Ada orang lain yang begitu kesulitan, tapi kamu nggak tolong. Kamu bisa-bisanya ngomong, sorry ya, gua nggak tolong. Kenapa? Karena uang udah persembahkan untuk Tuhan. Jadi nggak ada lagi uang untuk nolong. Ditegur lagi sama Yesus. Terus kemudian yang berikutnya, ditegur karena apa? Caber gen gihor. Apa itu? Nggak ada di dalam Alkitab ya. Tapi caper itu singkatan dari cari perhatian. Tuhan Yesus tegur. Orang-orang Farisi ini kalau pergi ke sinagog, ya kayak kita ke gereja gitu ya, duduknya itu nggak mau di depan, maksudnya tidak mau di belakang, maunya tuh di depan gitu ya. Tempat duduk di sinagog itu bedanya gini. Di sini ya ada tempat duduk menghadap ke hadirin gitu ya. Nah, maunya duduk di situ. Karena apa? Itu kehormatan. Itu sebabnya kalau misalnya duduk di belakang kurang hormat, makin ke belakang makin kurang hormat. Kan gitu ya. Orang Natalan juga, gereja bikin Natalan ada gitu ya, VVIP, ada VIP, terus ada kelas kambingnya gitu ya. Nah, tapi di sini enggak gitu ya. Saya pernah menghadiri kayak gitu. Jadi ya sejak saat itu saya tidak pernah mau pergi ke gereja itu lagi gitu ya. Karena apa? Natalan aja Yesus lahir di kandang, kok ini ada kelas-kelasnya kayak begitu gitu ya. Ya ini ahli Taurat itu. Kalau pergi ke tempat ibadah maunya duduk tuh paling depan. Biar dilihat oleh orang. Gila hormat. Senang sekali dapat penghormatan gitu ya. Kalau udah gitu ya, senang sekali. Kalau pergi ke pasar saudara, jamnya orang Yahudi ibadah itu maaf seperti saudara sepupu kita, kan ada 5 waktu tuh saudara sepupu kita. Kalau ini orang Yahudi ada juga tuh
jam 12, jam 3, jam 6, jam 9. Nanti pada jam-jam itu, walaupun di tempat ramai juga, pokoknya ya dia akan sembahyang gitu. Qomat kamit dengan bajunya yang panjang begitu ya. Oh, ternyata ini tokoh-tokoh gitu ya. Itu. Dan pola hidup yang seperti itu ditegur juga oleh Yesus. Kemudian bukan hanya itu saja. Kemudian juga ditegur lagi. Disebut sebagai orang munafik atau mengelabui. Itu dari ayat 47, ayat 28. Pasal yang ke-11 Lukas. Munafiknya itu kenapa? Nabi-nabi yang dulu dibunuh oleh nenek moyang dari orang-orang Farisi ini. Itu sekarang makamnya dibetulin. Makamnya itu, oh ini ndak ada nisannya, dibikin nisan, dibagusin gitu. Terus Yesus tegur, nabi-nabi yang aku kirim sejak pertama sampai terakhir itu dibunuh oleh nenek moyangmu. Sekarang kamu itu mau mengelabui orang seolah-olah kamu menghormati nabi-nabi. Aku ini loh, nabi Allah yang sekarang ada di depan kamu, tapi kamu nggak hargai, nggak hormati. Munafik kamu. Masih ada lagi di dalam ayat yang ke-47. Ini ayat referensinya Lukas 20 ayat 47. Dikatakan orang-orang Farisi ini menelan rumah janda-janda. Janda rumahnya ditelan. Apa maksudnya? Apa yang kepikir oleh jemaat pada waktu membaca bagian ayat ini? Pada waktu suami daripada perempuan ini sebelum dia disebut janda, pada waktu suaminya meninggal, dia bukan hanya kehilangan suami, dia juga kehilangan manukah, kehilangan pelindung, kehilangan rasa aman. Sangat-sangat menyedihkan. Dan ada orang-orang pada waktu itu ngaku-ngaku suaminya berutang, lalu terus kemudian nagih kayak gitu. Saya pernah di dalam pelayanan begitu. Suaminya bilang, mama nggak perlu urus-urus urusan usaha, mama urus saja anak sama rumah. Perlu apa mama ngomong. Tapi pada waktu suaminya tiba-tiba meninggal, orang-orang bilang suamimu utang sama aku, suamimu utang sama aku. Kasian banget ya. Tapi orang yang berutang nggak ada yang datang mau bayar. Orang-orang pada ngaku aja gitu ya. Nah celakanya, sekarang itu dilakukan oleh ahli Taurat. Kenapa? Karena ahli Taurat itu udah belajar hukum Taurat. Harusnya kan dia tahu. Ada dua bagian di dalam Alkitab memberitahukan Tuhan itu menjadi pelindung bagi para janda. Harusnya kan melindungi dong. Tapi ini bukannya melindungi, justru dengan keahlian dia di pengadilan. Dia juga menjadi ahli hukum. Justru di pengadilan, dia itu bagaimana mengeksploitasi harta dari janda ini. Sehingga akhirnya jatuh ke ahli-ahli Taurat ini. Emang dia nggak boleh netepin tarif. Kayak pengacara sekarang boleh kan ada tarifnya, tapi pada waktu itu nggak boleh. Tapi ya begitu caranya. Dan Yesus tahu itu. Itu sebabnya kamu menelan rumah janda. Tuhan Yesus marah. Sebenarnya masih banyak lagi yang ditegur oleh Tuhan Yesus. Jemaat yang disayang oleh Tuhan. Di dalam kehidupan kita bersama. Orang tua dengan anak, suami, istri, saudara seiman, pertemanan di gereja, hamba Tuhan dan juga jemaat. Tidak tertutup kemungkinan juga kita pernah ditegur. Misalnya suami menegur istri, istri juga menegur suami. Sebagai orang tua, udah sering menegur anak. Anak juga sesekali menegur orang tua. Tapi bagaimana respon kita? Pada waktu kita jadi jemaat ditegur oleh hamba Tuhan, gimana respon kita? Nah itu yang kita mau pelajari sekarang. Pada waktu Yesus menegur orang-orang Farisi ini, terus kemudian respon dari orang-orang Farisi terhadap teguran yang diberikan oleh Yesus itu adalah sebagai berikut.
Itu ada di dalam 2 ayat yang tadi saya bacakan buat kita sekalian. Yang pertama dikatakan, orang-orang Farisi ini terus-menerus mengintai Yesus dan membanjiri dengan rupa-rupa soal. Apa maksudnya? Kata mengintai kita tahu. Kalau di Alkitab itu kan ada contoh ya. Sebelum memasuki tanah perjanjian, Tuhan memberikan perintah kepada Musa untuk memilih 12 pengintai. Nah, pengintai ini kan disuruh pergi, lihatan. Pada waktu mengintai itu kan ingin tahu kekuatan musuh itu apa, kelemahannya apa, kan begitu. Nah, itu mengintai. Nah, mengintai yang dimaksud di sini juga ada kemiripan, tapi motivasinya yang berbeda. Mengintai di sini ngintil. Ngintil itu terus ngikuti Yesus, kemana saja pergi. Itu ada orang Farisi yang ditugasi untuk terus ngekor terus. Untuk apa? Untuk mencari-cari celah. Siapa tahu ada perkataan dan perbuatan Yesus yang bisa di blow up dan membuat dia nanti bisa dihakimi. Atau siapa tahu perkataannya itu melawan pemerintah Roma sehingga akhirnya nanti bisa juga dihukum oleh pemerintah Roma. Jadi tujuannya itu adalah mencari-cari kesalahan. Bukan mengikut Yesus mau belajar dari Yesus, bukan. Tapi mau cari kesalahan. Kata membanjiri rupa-rupa soal. Saya keluar dari teks ini. Tapi ada begitu banyak contoh. Misalnya ya. Tatkala ngintil Yesus, terus kemudian ditanya, apakah boleh bayar pajak kepada pemerintah Kaisar? Jadi Yesus ditanya seperti itu, boleh bayar pajak kepada Kaisar? Kalau bilang nggak boleh, itu kesempatan, lapor sama Kaisar. Ini orang yang memberontak, pemberontak nggak boleh ada, harus dibasmi. Kalau bilang nggak boleh, kalau bilang boleh, ini di blow up di sesama orang Yahudi. Ini orang pro sama penjajah, serba salah, saudara. Selain dari itu, Yesus pernah ditanya, apakah dibolehkan seorang laki-laki menceraikan istrinya dengan apa saja? Ini soal perceraian ya. Apakah dibolehkan seorang laki-laki? Zaman dulu perempuan tidak boleh ya menceraikan. Terus Yesus jawab gimana? Kalau bilang nggak boleh, loh, Nabi besar Musa bilang tuh kalau sampai bercerai kasih surat. Kamu bilang nggak boleh, berarti melawan Nabi besar Musa. Kalau bilang boleh, bikin bingung banyak orang. Soal yang lain lagi, selain untuk urusan itu, Yesus menyembuhkan pada hari Sabat. Terus kemudian kan nggak boleh. Ada 6 hari untuk kerja, 1 hari. Kamu menyembuhkan pada hari Sabat, melanggar ini. Dicari-cari terus. Masih ada lagi contoh-contoh yang lain, jemaat. Selain memberikan banyak hal, persoalan-persoalan yang sebenarnya jawabannya ditunggu untuk nangkap. Tapi selain ngintil ya, dikatakan memancingnya dan menangkapnya. Mancing, kalau orang yang ahli mancing ya, dia tahu umpan apa yang perlu dipakai untuk mendapatkan ikan tertentu. Bahkan sampai warnanya pun ada loh. Nah ini itu sengaja, kan ada umpan di balik dari kail itu. Itu yang diharapkan diklik sama Yesus. Setelah itu Yesus digeret. Dan memang betul. Tapi karena nggak ketemu celahnya, Yesus kan Tuhan ya, sangat berhikmat pada waktu menjawab, bukan boleh nggak boleh dia jawab begitu ya. Nggak ketemu. Sampai akhirnya gimana? Ada saksi dusta, saksi yang dibayar. Lalu saksi itu ngomong seperti ini dia, ini orangnya,
Saya pernah dengar bahwa dia mengatakan, hancurkan bait Allah itu, saya bangun dalam 3 hari. Oh, tapi terus kan kemudian ya diklarifikasi dan seterusnya. Tapi kan itu urusan agama, pemerintah Romawi nggak mau ikut ambil bagian. Tapi sampai akhirnya ketemu satu kali Yesus ngomong, mulai hari ini kamu akan melihat anak manusia ada di sebelah kanan Allah. Wow, langsung tidak perlu lagi saksi. Ini orang sudah menghujat Allah, langsung kan ditangkap. Nah jemaat, coba kita perhatikan ya. Orang Farisi pada waktu ditegur dengan begitu keras, dan saya juga heran, kenapa Tuhan Yesus sampai begitu kerasnya ngomong? Kenapa sama orang-orang pada waktu itu ya, orang-orang berdosa, orang-orang yang berzina, Tuhan Yesus itu santun banget lu ngomongnya. Saudara ingat kepada orang yang berzina, Yesus bilang apa? Yesus nggak pernah merendahkan, kamu perempuan murahan, kenapa kamu menjual diri? Enggak. Yesus hanya bilang, nggak ada yang hukum kamu. Saya juga nggak pergi ya, jangan berbuat dosa lagi. Tuh, santun kan? Kepada Sakeus yang uang terus itu, Yesus hanya ngomong, Sakeus, turunan, aku mau mampir di rumahmu. Oh. Kepada penjahat yang ada di sebelah, dia nggak pernah mengumpat kok penjahat itu, malah ngomong kan, hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Tapi kenapa ngomong sama ahli Taurat ini, celakalah keturunan ular beludak? Kenapa begitu keras? Kalau orang berdosa, salah, ya ditegur kan pantas. Ini ternyata Yesus tahu, ini benar-benar orang yang seharusnya ngajarin orang kebenaran, hidup mengajarkan juga kebenaran, tapi nggak benar kok. Hidupnya itu hanya memikirkan diri sendiri, mikirkan keuntungan diri sendiri, memanfaatkan orang lain. Makanya Yesus marah sekali. Dan kemarahan Yesus, ucapan-ucapan yang keluar dari bibir Yesus itu yang nggak biasa, nggak lazim dilakukan. Itu benar-benar menusuk ulu hati. Itu benar-benar membuat tersinggung, marah. Tapi setelah marah, kan benar tuh nasihatnya. Tegurannya kan benar. Bukannya bilang, kamsia ya Yesus. Enggak bilang begitu. Malah ngamuk-ngamuk, marah-marah, mencari-cari. Nah, jemaat, kalau begitu terus respon yang seharusnya itu apa? Respon yang seharusnya terhadap teguran. Yang pertama ini, jangan reaktif. Maksudnya gini, kalau sampai ada orang yang menegur kita ya, yang pertama kita coba periksa tegurannya itu objektif enggak? Benar enggak? Kalau emang tegurannya misalnya benar, ya udah dong, kita jangan reaktif. Kalau tegurannya enggak benar, juga jangan reaktif. Ya klarifikasi aja seperlunya. Tapi jangan reaktif jadi orang. Nah, Saul adalah orang yang reaktif. Di dalam 1 Samuel pasal yang ke-13, itu kan ada satu kisah. Samuel udah ngomong sama Saul, tunggu, jangan pergi dulu berperang. Tunggu sampai saya datang mempersembahkan korban. Terus kemudian Saul melihat, kok nggak datang-datang ya? Kok nggak datang-datang? Ini udah hari yang ke-7, kok nggak datang juga ya? Kok nggak datang juga? Sementara rakyat itu udah ketakutan dikepung oleh orang Filistin. Lalu terus kemudian Saul minta binatang untuk dikorbankan, dan dia sendiri yang mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan itu. Persis di penghujung dia mempersembahkan itu, Samuel tuh datang. Apa yang kamu lakukan ini?
Kan aku sudah bilang, tunggu. Galakan dia, saudara. Lihatan rakyat, udah sembunyi ke gua-gua, pecar kacir, lari tunggang langgang. Tapi engkau sendiri, kenapa berlambat-lambat datang? Jadi bukan salahku. Aku kan sebelum berperang, sebelum membela diri kan mau minta perkenanan Tuhan. Tapi karena engkau sebagai imam, sebagai ini gak datang ya. Ya aku yang lakukan gitu ya. Jadi salahmu. Kenapa kamu terlambat? Yang dia salahkan siapa? Samuel. Tuh, salah bukan yang aku salah, tapi nyalahin orang lain. Itu reaktif. Kisah yang kedua, di dalam 1 Samuel pasal yang ke-15. Nah, di situ kan ada satu perintah. Tuhan berfirman lewat Samuel, kasih tahu tuh Saul. Agar orang-orang Amalek itu ditumpas dengan segala apa yang ada padanya. Di ayat berikutnya memang saya mengeri baca. Dan saya terus terang memang kok seperti itu ya. Mau laki, mau perempuan, mau anak-anak, ditumpas semuanya. Itu menjadi persoalan tersendiri. Jadi kenapa Tuhan ngomong begitu? Tuhan itu maha tahu, Tuhan itu maha tahu. Tapi intinya sekarang Tuhan ngomong lewat Samuel agar Saul mengerjakan bagian itu. Saul mengerjakan, kerjakan. Tapi gak tuntas. Dengan bangganya Saul datang lagi pada waktu ketemu sama Samuel. Aku sudah taati firman Tuhan. Aku sudah lakukan perintah Tuhan. Terus kemudian Samuel bilang, kalau emang kamu sudah melakukan perintah Tuhan, kenapa ada suara kambing domba itu? Oh, itu kambing domba yang tambun-tambun, eman ditumpas. Jadi oleh rakyat dibawa untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Emang Tuhan mau persembahan seperti itu? Ya bukan aku, tapi itu rakyat. Perhatikan. Untuk yang kedua kali ngeles. Kalau tadinya yang disalahkan Samuel, sekarang yang disalahkan siapa? Rakyat. Itu sebabnya kerajaannya itu tidak bertahan. Ini orang yang reaktif. Mari jemaat yang disayang oleh Tuhan. Kalaupun kita punya kelebihan-kelebihan dibandingkan dengan orang yang menegur kita, jangan pernah kita jadi orang yang reaktif. Sebaliknya harus bagaimana? Jadi orang yang responsif. Seperti yang dilakukan oleh Daud. Kita tahu semua Daud. Dosa Daud itu kira-kira separuhnya dari 10 hukum itu dilanggarkan oleh Daud ya. Janganlah mengingini istri orang, budaknya orang. Loh, Daud mengingini istri Uria ya. Jangan membunuh, jangan berzina, itu semua dilakukan. Dia salah. Poinnya dia salah. Terus Tuhan pakai Nabi Nathan. Negur dia. Lewat sebuah perumpamaan. Nah setelah Nabi Nathan ngomong, apa reaksi dari Daud? 2 Samuel 12 ayat yang ke-13 di situ dicatat. Aku berdosa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 51 justru dia ngomong, kasihanilah aku ya Tuhan. Dia meminta kemurahan Tuhan. Setelah itu bersihkanlah aku, tahirkanlah aku ya Tuhan. Janganlah membuang aku. Padahal dia waktu itu raja yang digdaya. Banyak musuh yang dikalahkan. Apa susahnya menggorok satu orang yang bernama Nabi Nathan itu? Tapi dia tidak lakukan. Dia langsung, saya salah. Tuhan tolong ampuni saya. Bersihkan saya. Tapi tolong jangan buang saya ya Tuhan. Itu satu sikap yang luar biasa.
Nah, bagian ini saya mau mengajak kita sekali lagi bersama-sama. Kalau seorang suami menegur istri, itu udah biasa, dan biasanya istri, ya Pi, bagus. Tapi tidak sedikit ada seorang istri yang berani ngomong sama suaminya dengan pendahuluan, karena aku istrimu. Orang lain gak berani ngomong, maafkan, aku ngomong. Mungkin ini gak enak buat kamu dengar ya, tapi aku mau ngomong. Setelah itu, apakah suaminya bilang, makasih ya Ma, makasih udah ngingetin aku? Enggak. Gengsinya tinggi banget. Tahu salah, hati nuraninya ngomong salah, tapi galakannya, aku kepala keluarga, kamu mau apa? Itu nggak berkenan di hati Tuhan. Nah, ada orang tua yang negur anak, ya karena anak namanya hidup dari orang tua ya, masih butuh itu ya. Ya Pak, ya Ma, nggak tahu tulus atau enggak. Tapi pernah kan anak yang berani ngomong sama orang tua? Bagaimana respon kita orang tua? Kamu anak kecil tahu apa? Tema ini tema yang klasik, sehari-hari kita jalani. Tapi saya mau kita belajar. Jangan sampai reaktif, tapi belajarlah jadi orang yang responsif. Satu kali dari rumah di Wiyung, saya mau pergi sampai ke HR Muhammad. Anak saya mau melanjutkan sampai ke Jalan Pacar. Lalu saya sudah ngomong, setelah patung kuda itu ya, di Petra patung kuda itu, saya ngomong, nak nanti turunin aja papa di pinggir di sebelah kiri, nanti papa nyebrang sendiri, anak langsung aja, jadi anak nggak perlu U-turn. Terus anak saya tanya sambil nyetir, terus papa mau lewat mana? Ya nyebrang lah di situ nanti. Terus papa mau nyebrang median itu yang ada rumput itu? Iyalah gitu. Terus anak saya bilang begini, walaupun itu rumput Pak, disirami kok Pak. Masa Papa mau nginjak? Dalam hati saya mau ngomong begini, tukang kebunnya juga nginjak kan, lewat sebentar aja kan gak apa-apa gitu ya. Tapi saya terus diem, anak saya ngomong begitu. Terus anak saya ngomong begini, nyebrangnya juga susah Pak, nanti kalau Papa ditabrak, Theo juga susah. Udahlah, terus diputerin sama dia, turun. Nah itu. Tapi di lain kesempatan sebelumnya ini, jauh-jauh sebelumnya waktu itu anak ini masih kecil ya. Itu persis kayak mamahnya itu. Suka ceplak-cepluk ngomongnya begitu ya. Kami tinggal di Pastori. Sebelah Pastori itu memang ada tempat juga untuk nerima tamu. Kalau ada hamba Tuhan yang diundang. Nah biasanya tamu-tamu itu siapapun hamba Tuhan itu karena dempet sama kami. Lalu makan paginya bersama-sama di rumah. Ya seperti biasalah makan begitu ya. Lah anak yang bungsu ini pas bareng makan, dia lihat piring hamba Tuhan tamu itu ya nggak bersih itu artinya ada nasi yang masih sisa gitu ya. Oh terus dia tiba-tiba ngomong begini, Om, kata papi juga kalau bersyukur atas berkat Tuhan nggak boleh ada yang disisain, nanti Pak Dani nangis. Saya sendiri malu kenapa anak ini ngomong begini. Tapi dalam hati saya, ya dia benar tuh. Apakah hamba Tuhan itu marah-marah pada waktu ditegur oleh anak saya, anak kecil? Hamba Tuhan itu bilang, oh iya, Om mau makan sampai habis. Jadi benar-benar butiran yang sisa itu benar habis. Saudara kalau mengundang anak kami makan ya, nggak akan ketemu satu butir nasi yang disisain. Bukan karena kelaparan, tapi karena diajar mensyukuri berkat Tuhan, nggak boleh buang-buang. Tapi memang anak yang kedua ini ya ceplas-ceplos gitu. Satu kali saya akan makan, tak pikir semua sudah makan, terus tak habisin ya isinya. Daging sotonya tak habisin, tinggal kuah-kuahnya. Giliran dia mau makan lagi, padahal itu bukan jamnya makan begitu ya, mau makan lagi. Tiba-tiba dia ngomong begini, ini ayam jalan-jalan kemana ya? Sebenarnya dia kan ngomong kritik ya, kok dihabisin gitu loh.
Pada waktu dia ngomong begitu, ya, saya yang makan kan pengennya ngomong, ini bukannya jam makan, kenapa ini? Saya belajar, dia kan belajar mengungkapkan perasaannya, kok habiskan begitu ya? Saya hanya bilang, ya tadi papa makan, papa habisin, maaf ya, nanti lain kali kita ini lagi, minta mama lagi bikin. Dan yang terbaru, hari Kamis yang lalu, saya ada di Bandung, anak sulung juga ada di Bandung, mantu saya juga ada, cucu yang sulung juga bersama-sama dengan kami di dalam mobil itu. Saya pergi ke Grapari karena ada urusan dengan HP. Ternyata di situ berkepanjangan. Selesai dari Grapari, saya mau pergi ke stasiun kereta api. Jamnya itu mepet banget, salah jalan lagi. Setelah itu sampai di satu tempat, itu nggak boleh belok ke kanan. Hanya boleh belok kiri, tapi belok kiri hanya diputar begitu ke jalan Asia Afrika, terus nanti muncul lagi di depan itu, perempatan itu. Itu kalau dihitung begitu ya lebih dari 10 menit. Berarti saya udah ditinggal sama kereta. Terus kemudian kalau saya langsung set ke kanan, nggak sampai 6 menit. Saya masih punya waktu 4 menit sampai di stasiun kereta. Maksudnya sampai lari ke kereta. Saya secara spontan nggak mau ketinggalan kereta. Istilahnya tuh nggak mau rugi toh, harus beli lagi tiket kan. Lalu saya langsung, karena celah itu ada biasanya akhir pekan baru dipasangi barrier kayak begitu untuk orang nggak belok biar nggak macet kan begitu. Ini macet kok ke kiri kok. Saya langsung ke kanan. Langsung anak saya yang sulung bilang begini, "Pak," saya tahu dia menegur saya. Pada waktu dia ngomong seperti itu saya terdiam. Saya tidak bisa ngomong apa-apa sampai di stasiun kereta. Setelah sampai di kereta, saya malu sekali. Saya WA anak saya, "Kok, maaf ya, tadi papa tidak jadi contoh, papa tidak jadi teladan, papa melanggar rambu lalu lintas. Titip maaf juga sama Merlin, titip maaf juga sama Sydney." Anak saya hanya ngomong, "Pak, tapi saya nggak perlu bela diri kan, habis kalau muter lama nanti ketinggalan." Emang kalau ditinggal sama kereta nggak bisa beli tiket yang berikutnya? Apakah uang itu lebih berarti dibandingkan dengan kebenaran? Saya malu sekali. Saya yang selama ini di rumah ngajarin lewat musbah keluarga, belilah kebenaran, jangan jual. Tapi sekarang hanya demi irit uang, takut ketinggalan kereta api, saya melanggar rambu lalu lintas. Saya malu sekali, malu. Tapi saya belajar untuk tidak reaktif. Saya belajar untuk menerima. Emang saya salah? Jadi anak ngomong, "Pak," itu teguran dari anak. Mari jemaat yang disayang oleh Tuhan. Siapapun kita punya emosi, punya perasaan, punya alasan-alasan untuk membenarkan diri. Tapi mari kita belajar. Kalau sampai ada orang menegur, apalagi firman, biarlah kita boleh belajar jadi orang yang responsif. Jangan pernah membela diri, apalagi mengkambing hitamkan orang. Tapi kita belajar. Tuhan ampuni saya. Mari kita tundukkan kepala. Bapak, sebenarnya firman dengan tema ini tidak asing. Kami tahu. Sayangnya kami tidak melakukan sebanyak yang kami tahu. Itu sebabnya Tuhan kembali mengingatkan kepada kami. Mulai sekarang tolonglah kami ya Tuhan. Pada waktu ada orang lain menegur kami, mungkin orang yang menegur kami itu adalah orang yang menurut kami derajatnya lebih rendah dari kami. Secara usia, secara apa saja. Tapi tolong bantu kami untuk arif menyikapinya. Tolong bantu kami untuk kami bisa belajar berespon yang tepat sesuai dengan kebenaran firman. Agar dengan demikian ya Tuhan, Engkau terus berkenan di dalam kehidupan kami. Firman-Mu sudah kami dengar. Tapi mohon Roh Kudus memampukan kami untuk bisa melakukannya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.